Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro dan sobat semua, balik lagi di channel Broda ke Naraon. Pada video kali ini kita akan sharing santai aja ya tentang perawatan baby channel limbata dari mulai awal netas sampai menjadi rim tebal seperti ini. Tetapi ya tentu saja ini hanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi mungkin sobat semua punya tips dan pengalaman tersendiri, bisa kita sharing di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Saya harap kalian menyimaknya secara menyeluruh. Oke, mantap. Nah, untuk pembahasan sharing kali ini mungkin bisa saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama, treatment awal netas. Yang kedua, pemisahan burayak dengan indukan. Yang ketiga, treatment setelah pemisahan. Yang keempat, grading atau sortir. Dan yang terakhir, treatment progres kualitas. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu treatment awal netas. Nah, setelah si indukan mengerami telur selama kurang lebih 1 minggu, si telur akan menetas dan dikeluarin dari mulut induk pejantan. Nah, jadi saat sudah seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Oke, jadi pada fase ini ya, si burayak nggak perlu kita apa-apain. Jadi kita hanya perlu fokus untuk memberikan pakan si indukannya saja, terutama ya si induk betina ya. Jadi pada fase ini si burayak hanya akan dikasih makan oleh indukan betina, yaitu dengan telur infertil atau telur yang tidak dibuahi. Jadi ya, si betina akan ngeluarin telur dan si burayak akan memakannya, atau proses ini kita kenal dengan istilah egg feeding. Nah, proses ini akan berlangsung selama kita belum memisahkan burayak dengan indukannya. Kemudian poin yang kedua, yaitu pemisahan burayak dengan indukannya. Nah, untuk pemisahan ini biasanya saya lakukan saat burayak berumur 4 mingguan. Pada umur 4 mingguan, size burayak udah mencapai 1-1,5 cm. Nah, ukuran segini udah cukup kuat lah dan tahan untuk dipisahin. Nah, dan untuk pemisahan biasanya kita lakukan 2 cara. Yang pertama, angkat indukannya saja. Nah, cara ini yang paling mudah ya. Dan yang kedua, burayaknya yang diangkat dan dipindah ke tank khusus. Nah, kalian selalu pakai cara yang mana nih? Oke, mengapa kita mesti pisahkan burayak dari indukannya? Jadi tujuannya adalah yang pertama, untuk mulai fokus memprogres pembesaran. Dan yang kedua, untuk menghindari kemungkinan indukan memakan burayaknya karena terlalu lama bersama. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu treatment setelah pemisahan. Nah, setelah burayak dipisah, tujuan kita selanjutnya adalah pembesaran. Tentu sekarang bagian tugas kita nih untuk kasih pakan. Untuk pakan awalan ada beberapa macam ya yang bisa kita berikan, seperti cacing sutra, artemia, cacing tanah yang dipotong kecil-kecil atau dipotong halus, kemudian pelet halus. Dan yang terakhir bisa kita gunakan juga cacing kering atau tubifex-worm. Nah, kira-kira pakan yang manakah yang paling direkomendasikan untuk progres pembesaran burayak channel limbata? Tentu seperti kita tahu, cacing sutra lah yang paling direkomendasikan. Tapi jika di daerah teman-teman sulit untuk memperoleh cacing sutra, sama halnya di daerah saya, bisa kita juga gunakan pakan alternatif. Nah, seperti yang saya gunakan ini saya gunakan cacing kering ya, atau tubifex-worm. Nah, saya gunakan ini karena mudah diperoleh, banyak tersedia di toko-toko ikan hias ya. Harganya pun terbilang murah, dan yang paling penting ini tahan lama, disimpan berbulan-bulan pun nggak bakalan basi, tapi dengan mengikuti tanggal expire. Nah, jadi cacing kering ini ya saya jadikan pakan utama. Kemudian seiring pertumbuhan ukuran, saya juga mulai selingi dengan pelet. Nah, saya pakai pelet PF 500 ya yang buat ikan gapi. Memang untuk doyan pelet pada fase awal itu sangat-sangat susah, tetapi lama-lama pasti doyan juga. Satu persatu yang lain nantinya akan mengikuti. Setelah semuanya doyan pelet, untuk kedepannya akan lebih mudah dalam hal pakan. Selanjutnya kita ke poin yang keempat, yaitu grading atau sortir.
Nah, setelah beberapa waktu kita progres pembesaran, si broyak pasti ada saja yang ukurannya berbeda dan nggak merata. Ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, seperti ini nih, bisa kita lihat ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Padahal ini sama-sama satu angkatan. Nah, jika ini dibiarkan, yang kecil akan hilang dimakan sama yang besar. Oh ya, sebenarnya ya, tidak melakukan sortir pun enggak masalah, tetapi nanti jatuhnya kita anggap ini sebagai seleksi alam. Yang kuatlah yang akan bertahan. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu treatment progres kualitas. Dalam hal ini warna dan penebalan rim. Nah, untuk progres ini saya lakukan ketika semua broyak udah doyan pelet, size di 2 cm ke atas, atau paling tidak si broyak udah bisa makan pelet dengan ukuran pelet 1 mili. Nah, untuk progres warna dan penebalan rim ini kita bisa gunakan pakan pelet premium. Bisa yang red, yang blue, yang maxi, ataupun yang lainnya juga, terserah kita saja. Nah, jadi pelet ini kita jadikan sebagai pakan utama dari mulai sekarang hingga ke depannya. Akan tetapi progres ini akan terlihat perubahannya atau akan terlihat hasilnya ketika anakan mencapai size 4 cm ke atas, atau jika menghitung waktu mungkin sekitar 4-5 bulanan dari awal progres pelet premium ini. Nah, coba kalian simak yang ini baik-baik nih. Nah, untuk mulai progres ini dari awal 2 cm, kita bisa lihat saat 2 cm warnanya masih warna babyan. Kemudian naik ke ukuran 3 cm, kita mulai bisa lihat sedikit perbedaan. Nah, ini mulai terlihat, mulai muncul marking rim ya. Nah, yang ujung dorsal itu walaupun belum terlihat jelas. Kemudian naik lagi ke size 3,5 sampai 4 cm. Marking rim terlihat mulai menebal, cuman untuk warna belum mutasi ya. Naik lagi ke size 4 sampai 5 cm. Terlihat marking rim sudah mulai semakin menebal, mulai sedikit mutasi ya. Kemudian ini size 5 sampai 7 cm. Warna rim sudah mutasi menjadi warna merah dari yang sebelumnya warnanya agak pucat ya. Dan juga ketebalan rim pun terlihat semakin bertambah. Nah, dan ini yang di progres terpisah tapi masih dengan pelet yang sama. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa dibilang lumayan tebal lah ya. Oke, mantap.